Oke, nah ini kebuka nih. Oke, eh, jadi ini game iseng-iseng. Oke, jadi apa ya? Kalau yang suka main sim koloni lah ya, sim koloni, building, survival lah ya, survival juga ini di Steam. Jadi boleh dicoba gitu kan, apalagi yang suka kalau main game tuh suka ngitung-ngitung misalnya nih, wah cocok banget nih gitu. Jadi game Oxygen not includes. Nah, ada DLC-nya juga, DLC-nya Space Out. Kalau bisa beli ya beli juga sekalian gitu, karena apa ya, lebih menantang lah ya gitu. Nah, apalagi kemarin terakhir ada update yang baru tuh, yang ini nih, Song of the Moon gitu. Nah, ini uh, hewannya adanya di Space Out doang kalau nggak salah ya. Nah, tapi nanti dicoba aja dulu gitu. Nah, ini rekomen, ini diriku sendiri udah main, udah lumayan lama lah ya, udah cycle 547. Ada achievementnya juga di Steam gitu. Jadi nanti yang kalau bingung gitu kan, wah mau main game ngapain gitu kan, nggak ada target, nggak ada apa gitu kan. Nah, jadi basisnya emang sandbox, jadi single player sandbox lagi, kalian mau ngapain aja bebas gitu. Nah, nanti ada beberapa goal ya, kayak biasa namanya sim koloni sim. Ya berarti goalnya adalah jangan sampai mati apa simnya ini gitu. Jadi kalau dari asal usul ceritanya kayaknya ada apa ya, ada orang terdampar. Nah, ini namanya, si orang ini namanya adalah duplikan gitu. Jadi ibaratnya dia ada di dunia mana gitu kan. Nah, dia dicetak lewat printing pot kalau nggak salah gitu. Nah, jadi nanti ada kemungkinan satu duplikan itu bisa namanya sama dengan yang lain, gambarnya juga bisa sama, apa karakternya gitu. Oke, langsung aja lah kita coba. Ini kita bikin new game baru lah ya. Nah, ada survival mode survival atau no sweat. Kalau no sweat ya berarti nggak ada apa-apanya lah gitu. Nah, kita mendingan main survival aja. Terus nanti ada 3 tipe kalau yang pakai DLC Space Out gitu. Jadi kalau ada 3 tipe, ada classic, ada Space Out, ada the lab. Nah, kalau classic itu nanti satu asteroid besar gitu. Nah, ini ada kelihatan tuh, ada satu asteroid besar, jumlahnya kalau nggak salah cuman beberapa gitu. Nah, jadi asteroidnya ini lebih besar, jadi kalian kalau bikin base lebih gede gitu, lebih besar lah ya, lebih luas, lebih leluasa, mau bikin apa kayak gitu. Nah, sementara kalau yang modenya Space Out itu asteroidnya lebih kecil-kecil gitu. Nah, kecil-kecil tapi ada beberapa gitu. Nah, nanti di Space Out kita menjelajahi masing-masing asteroidnya ini. Nah, nanti setiap asteroid punya keunikan masing-masing gitu. Oke, kita coba yang Space Out. Nah, nanti kalian bisa pilih starting asteroidnya itu mau yang mana gitu. Starting asteroid ini kayaknya dari paling kiri ke kanan itu agak gampang ke susah. Oke, tapi relatif lah ya, gampang ke susah, nanti tinggal dilihat survival chance-nya aja gitu. Nah, oke, yang pertama itu si Terrania ini mirip-mirip kayak apa ya, gurun pasir kali ya, karena banyak pasir juga di sana gitu. Nah, terus nanti ada lagi Folia ini lebih kayak banyak hijau kan, hijau-hijau gini, hutan lah
itu. Nah kalau yang ini swam, rawa-rawa iyalah ya, kuek miris ya namanya. Jadi apa ya, lebih banyak air kotor, polusi apa, airnya berpolusi gitulah kurang lebih. Ini ada metalik dan lain-lain. Nah nanti kalian kalau beli yang DLC nya juga ya, kalian nanti bisa iseng-iseng pilih-pilih aja gitu. Oke, ini saya coba yang Folia. Nah nanti story trade kalian bisa pilih juga, kalian mau pilih semua atau nggak usah gitu. Nah ada Somnium Syntheser, Critter Locomatics, Mysterious Hermit, sama Ancient Specimen tuh. Nah ini kalian bisa baca-baca apa-apa aja. Nah kalau diriku itu biasa ini dihilangin gitu, jadi cuman Mysterious Hermit sama Ancient Specimen. Tapi kadang kalau lagi males juga ini juga dihilang, diriku nggak pakai juga, jadi cuman si Mysterious Hermit aja gitu. Karena saat kita generate map nanti kan ada banyak biom gitu kan, banyak wilayah-wilayah. Nah itu akan berpengaruh kalau di set gitu. Nah terus kalian bisa pilih trade juga, bukan pilih ya, kalian bisa generate map. Nanti saat generate map itu kalian mau trade-nya apa aja gitu. Nah ini banyak nih macamnya gitu. Mau yang ini kalian bisa baca juga, misalnya large boulder. Nah kalau di sini berarti banyak berbatu keras gitu, jadi agak lebih susah untuk explorer. Terus ada lagi alternative pot, nah dan lain-lain. Nah kalau diriku sendiri biasanya nyari yang gampang biasalah ya, nggak mau ribet. Oke, gampang ini dalam artian yang apa ya, buat kedepannya itu lebih apa ya, kan kalau bahasanya kita ada 3 fase, ada fase awal, fase menengah, fase akhir. Nah fase awal itu ya biasa nanti akan menentukan di kedepannya kan. Nah jadi si world trade ini itu bisa juga menentukan di tahap akhirnya gitu. Jadi contoh nih, ini yang diriku paling suka, favorit itu adalah crash satellite. Nah nanti ada satelit satelit rusak di asteroidnya gitu kan. Nah jadi nanti si satelit itu ngegenerate radioaktif atau radiasi gitu. Nah favoritnya ini kenapa saya favoritin gitu, jadi kita butuh banyak radiasi nanti. Di spoiler nih, kita butuh radiasi kalau mau main yang space out gitu. Jadi kalau mau keluar asteroid lain kan butuh roket. Nah roketnya itu nanti di researchnya butuh radioaktif ini, butuh radiasi gitu. Oke, kita coba aja langsung lah ya, start game. Nanti ini lagi di generate mapnya. Oke, belum selesai lama juga. Nah setelah mapnya generate, nah lalu kita pilih duplikannya gitu buat dicetak. Oke, nanti kalian jadi sama nih duplikan ini ada interest, ada trade juga gitu. Kalian pilih yang sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Nah karena namanya duplikan ya mirip kayak manusia lah ya. Nah jadi nanti dia ada kebutuhan, ada interest, dia bisa ngerjain apa gitu kan, ada skillnya juga nih, contoh ada medicine dan lain-lain. Nah dia juga nanti ada namanya stress reaction.
bisa stres juga tuh si duplikannya gitu kan. Nah, jadi kalau dia stres, nah dia ngapain tuh? Contoh kalau being eater itu berarti dia pemakan segalanya. Jadi kalau stres bawaannya makan aja tuh gitu. Ini nih udah benar-benar kayak kita nih. Kalau stres bukannya nambah kurus tapi nambah gemuk. Gara-gara ya itu sering makan gitu kan. Bawaannya maunya makan mulu kalau stres gitu. Nah, ada lagi tuh yang destruktif ya, yang tengah nih, destruktif. Jadi kalau destruktif itu kalau stres ngamuk-ngamuk gitu. Nah, nih teman-teman kalau lagi stres lebih ke arah mana tuh? Ngamuk kah atau makan-makan kah? Gitu kan. Itu. Terus yang interest ini juga nanti ada macam-macam, ada tiding, ada doctoring dan lain-lain. Nanti akan berpengaruh ke skill si duplikannya gitu, termasuk trade-nya ini gitu. Trade sendiri nanti ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ya berarti dia hijau gitu kan, yang bagus-bagus lah gitu. Tapi ya ada tapinya juga nih, ada di mana yang merah ini justru kayak nggak ngaruh apa-apa gitu. Maksudnya nggak ngaruh apa-apa, contoh nih cannot do researching errand, dia kan nggak bisa research. Nah, kita mau duplikan ini ngapain? Misalnya mau ngegali aja nih, mau ngegali asteroid misalnya. Nah, kan dia nggak butuh research, ya berarti sebenarnya di sini nggak jadi negatif trade-nya gitu kan, karena kita butuhnya dia buat ngegali gitu. Nah, cuisine ini cooking ya. Cooking ini nanti skillnya cuisine misalnya, contoh nih. Kita maunya dia masak-masak doang. Nah, kita maunya masak-masak doang ya kita kan nggak peduli dia mau operasiin mesin apa enggak gitu. Jadi di sini nggak ngaruh juga nih. Gitu. Oke, kalau yang 3 printing pot pertama ini kalian bisa reroll, di reroll sesuka hati gitu. Nanti kalian pilih aja trade-nya yang menurut kalian nggak jelek-jelek amat lah ya gitu. Nanti susah-susah gampang. Oke, jadi tenang aja karena nanti akan ada duplikan-duplikan lain yang kalian bisa cetak gitu. Oke, di sini saya biasanya nyarinya adalah tukang masak, tukang riset, sama machinery operator lah ya. Si machinery itu operator, tadi operator, research, sama tukang masak gitu. Nah, nanti yang paling saya males, diriku paling males kalau trade-nya itu ada alergi gitu. Karena nanti ketika kalian bikin farm atau bikin kebun lah ya, ini ngaruh gitu. Ngaruhnya ya dia nanti ada alergi kayak gitu. Wah, jelek banget lah, karena dia kayak bersin gitu kurang lebih tuh. Nah, ini contoh nih lagi nih, tadi kita butuh, diriku butuh yang bisa ngoperasiin mesin. Kita nggak butuh yang bercocok tanam. Nah, ini kan dia negatif trade-nya bercocok tanam, ya berarti nggak ada ngaruh gitu. Oke, terus yang tengah science. Ini juga jumlah skill yang awal, jumlah skill yang didapat di awal nanti macam-macam gitu kan. Nah, nanti kalian bisa reroll terus refresh lah ya bahasanya. Oke, gitu kurang lebih. Wah, ada Messi geng. Wah, rambutnya keriting semua pas. Oke, kalau udah tinggal di embark itu. Nah, ini udah dimulai. Ini kebetulan diriku pakai beberapa mod ya ininya. Terus
kalian bisa, teman-teman bisa lihat nih nanti di sini ada beberapa tutorial shortcut dan lain-lain gitu kan. Nah, saat pertama mulai itu duplikan itu cuman daerah areanya segini doang gitu. Nah, jadi kita bisa gali dik gitu kan, gali mau kemana nih gitu, mau ke kiri mau ke kanan gitu. Nah, nanti ada beberapa tutorial tuh, terus ada keterangan juga di atasnya ini ada speednya juga, mau diatur berapa mana. Kalau lagi ribet kalian bisa pause gitu kan, kalian bisa pause, bisa kalian fast speed. Kalau mau save juga tinggal dipencet escape terus di save gitu. Nah, nanti duplikan ini kalian bisa lihat statusnya. Nah, dia ada stres juga gitu kan, ada namanya moral juga nanti, terus ada fullness gitu. Fullness itu ya berarti lapar nggak nih si duplikannya gitu. Nah, nanti kapasitas makanan itu dihitung dalam kilokalori gitu. Kalau nggak salah sih satu duplikan itu butuh 1000 kalori per cycle gitu. Jadi nanti ini ada cycle di schedule ya, di schedule kalian bisa lihat ini pagi, siang, sore, malam. Nah, kalian bisa set juga jadwalnya gitu. Misalnya nih, pengen biar biar duplikannya tidurnya cukup, nah waktu tidurnya dipanjangin misalnya. Terus biar kayak orang kantoran, 8 jam kerja sehari, tengah-tengahnya ada istirahat, nah tinggal diklik yang downtime gitu. Terus ini namanya printing pot nih yang tadi sempat disinggung. Nah, nanti kalian bisa cetak duplikan di sini. Oke, saya kasih tips. Kalau awal-awal jangan gali semua biom. Ini namanya biom ya. Jadi daerah-daerahnya kayak gini, ini banyak klorin. Nah, ini ada steam fan, gunung lah ya bahasanya. Ini salah satu sumber air. Jadi kalian jangan gali semua, apalagi keluar area gitu. Kalian gali secukupnya aja dulu. Tuh, kenapa? Karena nanti contoh di sini kalian cool steam fan misalnya nih, dia akan mengeluarkan steam dengan suhu 110 derajat gitu. Kalau kalian belum siap dengan suhu 110 tadi, yang ada nanti duplikannya pada mati semua, pada kepanasan gitu. Nah, terus kalian bisa ngegali mau ke atas apa mau ke bawah gitu. Kalau mau ke atas ya berarti tinggal bikin tangga ke atas. Umumnya ya cari cari kalian lebih spesifik mau nyari kemana dulu, mau ke atas dulu kah atau mau ke bawah dulu gitu. Kalau mau ke atas ya berarti tinggal dia ke atasin gitu. Nah, terus mentok ya, ada ini nih mentok nggak bisa, berarti di mana ya? Sini ya, sini aja deh. Nah, nanti ini ada sumber, ada air cadangan di kiri, di kanan. Terbalik, di kanan, di kiri. Terus ada ini juga nih, ada polluted oksigen. Nah kalau mau cepet ya ini ya tinggal di fast forward. Speednya berapa kali tuh? Tinggal dilihat aja lah. Tuh, terus nanti ini kan salah satu
gunung sumber apa ya bahasanya, dia infinity gitu kan, sumber daya yang infinity. Sementara kalau kayak di sini contoh nih, ini ada batu, bahan-bahan nih ya, ada igneous rock, ada oxylite, ada dirt atau tanah lah ya, dan lain-lain. Itu semuanya sebenarnya terbatas kapasitasnya, nggak infinity gitu kan. Jadi lebih baik disimpan-simpan, jangan dihambur-hambur gitu. Nah sampai ketemu ya ini gunung-gunungan steam fan ya, fan lah ya. Jadi nanti ada fan, ada geyser kalau nggak salah namanya. Itu dia nanti akan mengeluarkan sumber daya yang infinity, tapi ya nanti nggak keluar terus, nanti dia ada aktif, ada dorman gitu. Oke, terus kalau mau lihat di asteroidnya ada apa aja, nah kalian bisa cek kalian bisa cek di sini ada apa aja sih. Nah ini ada cool steam, ada chlorine, ada cool salt, cool slush ya, dan lain-lain itu. Nah kalau misalnya dikira mapnya jelek ya diulang aja, bikin baru gitu. Tapi kalau mau nyoba dulu ya nyoba dulu, main sampai selesai gitu. Nah ini kurang lebih kalau udah kalau udah mulai ngebangun, nanti mapnya bisa muncul di sini gitu. Mapnya lagi, buildingnya. Jadi bangunannya nih kalian bisa kebuka gitu kan. Nah yang paling penting untuk awal-awal adalah oksigen. Nah kalau misalnya itu ada nanti oksigen diffuser, ada sublimation. Nah nanti kalian bahan-bahan yang dibutuhkannya itu bisa kalian lihat di situ gitu. Jadi contoh nih oksigen diffuser, dia butuh apa aja sih? Oh dia butuh alga gitu kan. Nah kalian cek dulu di sini ada alga nggak gitu. Kalian atau bisa dilihat di resource di kanan. Nah kalian punya bahannya apa aja tuh gitu. Kalau nggak ada ya mesti cari dulu gitu. Nah nanti ada lagi power, food, plumbing, dan lain-lain gitu. Oke, yang utama adalah itu nanti oksigen, terus nanti makanan itu. Ingat ya, duplikan kan butuh makan, kalau nggak salah dia butuh 1000 ya satu cycle. Jadi kalau di sini ada 3 ya berarti 3000 satu cycle gitu. Nah caranya gimana ya, nanti tinggal bikin bangunan yang dibutuhkan gitu. Misalnya untuk food ya berarti tinggal dibuat gitu. Terus food ini kan dia butuh listrik. Nah butuh listrik 240 watt ya, berarti kita bikin generatornya gitu. Generator listrik ya nanti banyak macam-macam. Ini karena belum di research, jadi ya apa adanya dulu gitu. Oke, terus nanti ada plumbing, tempat mandi gitu. Ini makanya di sini ada keterangan no outhouse. Outhouse itu ini ya. Itu terus ada ventilation karena refinement, karena belum di research dia belum bisa gitu. Terus ada lagi medicine. Nah, furniture, tempat tidur lah ya. Kalau sementara kalian bisa bikin di mana aja gitu. Jadi tinggal bikin. Nah ini nanti akan berpengaruh ke stresnya dia nih. Tadi kan ada stress rate nya tuh ya kan, kurang lebih kayak gitu. Terus habis furniture nanti ada station,
pakai bisa research station gitu. Nah, di research ini kalau belum bikin stationnya kita belum bisa lihat, bisa apa namanya, bisa riset apa aja. Nah, nanti harus dibikin dulu gitu, kayak gitu. Terus oh ya, nanti yang tadi sempat disinggung tadi kan ada skill dan lain-lain. Nah, nanti kalian bisa juga pilih prioritasnya gitu. Misalnya contoh si Rowan, oh Rowan itu tadi diriku pengennya dia ngoperasi gitu kan. Nah, nanti kalian tinggal checklist aja. Prioritas utama, oh dia adalah operator. Prioritas si Harold misalnya riset, si Leira cooking gitu kan, masak gitu. Nah, nanti kalau udah ada job desk masing-masing, nanti kalian tinggal bikin, oh misalnya mau masak gitu kan. Nah, masak resepnya misalnya apa nih, musbar itu butuh air. Nah, tadi kan udah ada air tuh di bawah ya. Oh, ada di atas juga nih. Di bawah sama di atas, tinggal maunya ngegali mana. Contoh kalau mau gali yang bawah ya berarti gali dulu tuh. Oke, ini bisa di ini, kalau ini karena belum bikin WC dia ngompol ya. Jadi ya kalau bisa ya dibalancein, buat bikin WC juga, bikin itu juga gitu. Oke, terus ini karena research stationnya udah jadi gitu kan. Nah, kalian bisa pencet R, nanti bisa mau bikin apa aja tuh, mau risetnya apa aja, banyak macamnya. Nah, nanti kalian tinggal set prioritasnya. Kalau aku sendiri biasanya bikin buat masakan dulu, terus baru ke power. Nah, baru nanti yang lain-lain, tergantung kebutuhan sama ini apa, ada materialnya, bahan-bahannya apa aja itu. Nah, ini yang tadi sempat disinggung, bisa cetak duplikat sendiri, duplikan ya. Nah, kalau kalian nggak pakai mod itu ya tinggal pilih dari salah satu, kalian mau yang mana gitu kan, nanti dipilih terus di print. Kalau nggak ada yang bagus ya di skip gitu. Nah, karena diriku di sini pakai mod, nanti bisa di reroll gitu. Nanti nyarinya apa nih gitu. Oke, misalnya nyari pengen yang apa, karena pengen mengeksplor. Nah, diriku butuh yang ya gitulah, tukang gali. Tukang gali kubur. Oke, jadi ini bla 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 gitu kan. Nah, kayaknya bagus nih. Ya udahlah, kalau bagus sudah pilih print. Nah, jangan lupa kalau yang baru dicetak itu dia kalau nggak salah punya 1 skill point yang bisa langsung dipakai. Nah, nanti kalian langsung aja misalnya hard digging atau tukang gali batu-batuan gitu. Jadi kalau hard digging itu tadi yang sekelas granit ya kalau nggak salah. Nah, dia bisa tembusin, jebolin. Nah, kalau yang si Abyssalite ini kalau nggak salah level 2 apa 3 gitu. Nah, ini ada bintangnya gitu. Kalau yang si granit itu bintangnya 1, jadi butuh 1 skillnya, 1 doang udah bisa gitu. Oke, sama ya, nanti skillnya juga di ini prioritasnya sesuai skill. Oke, apalagi ya, nanti ada keterangan di sini, terus ada star map. Nah, ada consumable. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti kalian kuasain basic awalnya dulu, ada video-videonya juga, video tutornya, baru deh nanti kalian jelajahi asteroid. Oke, kayak gitu
tentang si oksigen not include ini tuh. Oke, saya rasa untuk perkenalannya cukup sampai sini dulu. Oke, nanti tips and trick tentang si ONI ini atau oksigen not include ini nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, bye bye.